Halo Sobat Kreatif. Kali ini saya akan sharing tentang bahan sabun yaitu las. Ini namanya las. Nama lainnya adalah Neopelek F65. Jadi kalau beli di toko kimia dinamakan las atau Neopelek F65. Ini wujudnya berbentuk pasta putih seperti ini ya, berbentuk pasta putih, tidak cair juga tidak padat atau disebut dengan pasta, warnanya putih. Ini namanya las atau Neopelek 65. Kemudian ini namanya LABS atau Lapsa atau sering disebut dengan ABS soft gitu ya. Ini warnanya coklat tua, agak encer ini ya, berupa encer, agak encer, namanya LABS atau Lapsa. Nah, ini sering ketukar ya bagi para pemula, itu antara LABS dengan las itu sering ketukar. Karena kalau di toko online itu seringkali LABS dengan las ini sering ketukar. LAS dikatakan LABS atau LABS dikatakan LAS. Tapi ini saya jelaskan bahwa kalau las itu warnanya putih pasta, kalau LABS ini coklat tua agak encer. Beda lagi dengan ABS, kalau ABS itu coklat tua tetapi bentuknya juga pasta ya. Pasta, itu nama lain ABS itu Marlon, ABS hard gitu ya. Tapi kali ini saya akan sharing tentang las ya, tentang las atau Neopelek F65. Dari ketiga bahan yaitu ABS, LABS dan las itu, kalau ABS itu tidak ramah lingkungan, kalau LABS itu lebih ramah lingkungan, dan LAS ini paling ramah lingkungan gitu ya. Jadi ini lebih ramah lingkungan. Jadi saya lebih suka menggunakan LAS karena ini lebih ramah lingkungan. Kemudian di samping itu, fungsi las itu yang pertama itu adalah untuk membuat sabun lebih kesat. Jadi efek kesatnya, untuk bisa memberi efek kesat pada sabun ini las ini jagonya ya. Jadi sabun cuci piring terutama bisa lebih kesat itu kalau dikasih dengan larutan las. Kemudian yang kedua, ini las bisa menambah busa. Jadi las ini fungsinya juga menambah busa, tetapi juga menambah daya bersih. Jadi tidak hanya sekedar menambah busa, tetapi juga menambah daya bersih. Beda dengan foam booster ya. Kalau foam booster itu menambah busa, tetapi tidak menambah daya bersih. Sementara las dia mampu menambah busa, tetapi juga mampu meningkatkan daya bersih. Nah, kemudian selanjutnya, las ini, busa yang dihasilkan dari las itu bisa lebih banyak dan lebih stabil. Jadi itu ya. Jadi yang paling penting ini, busa yang dihasilkan dari las itu bisa lebih banyak dan juga lebih stabil. Nah, inilah fungsi dari las yang merupakan rahasia bagaimana membuat sabun cuci piring bisa punya efek kesat,
kemudian busanya banyak dan stabil gitu ya, dan punya daya bersih yang sangat tinggi. Tetapi las ini tidak bisa diaplikasikan langsung. Jadi las ini tidak bisa diaplikasikan langsung. Ini harus dilarutkan dulu dengan air. Jadi las ini kelebihannya juga, las ini langsung dilarutkan ke dalam air. Jadi tidak usah pakai caustic soda atau larutan NaOH, karena las ini punya karakteristik khusus. Jadi dia ini sifatnya memang asam, tetapi kalau dilarutkan dengan air, nanti derajat keasamannya bisa menurun. Beda dengan LABS atau ABS. Kalau ABS ini asam, kalau dilarutkan dengan air saja dia akan tetap asam. Maka kalau LABS ini membutuhkan larutan soda atau kaustik atau NaOH. Jadi kita pakai larutan NaOH untuk menurunkan pH-nya, untuk menetralkan pH-nya. Butuh larutan NaOH atau kaustik. Nah ini kalau LAS tidak perlu. Jadi tidak perlu pakai larutan NaOH, tidak perlu pakai larutan kaustik soda, tetapi langsung dilarutkan ke dalam air, itu dia pH-nya akan lebih baik atau derajat keasamannya menurun. Saya kira itu, maka las ini menjadi bahan penting untuk membuat sabun cuci piring terutamanya, dan juga bisa dipakai untuk sabun cuci tangan dan juga sabun cuci pakaian atau deterjen. Selanjutnya kita akan mencoba melarutkan las ini ke dalam air. Berapa perbandingannya nanti kita akan cari yang paling bagus dan paling pas, sehingga kita menemukan satu larutan las yang bagus yang akan kita gunakan sebagai campuran untuk membuat sabun supaya hasilnya lebih bagus, busa banyak, lebih stabil, dan daya bersih meningkat. Oke, perbandingan larutan las yang kita akan pakai adalah ini, kita larutkan las dengan air ya. Nah ini las itu 1 dan airnya 2, atau perbandingannya 1:2. Jadi larutan las yang kita mau bikin atau kita buat adalah 1:2. Bisa pakai perbandingan ini 1 kilo, airnya 2 liter. Kalau ini setengah liter, berarti airnya 1 liter dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan buat las dengan air dengan perbandingan tetap 1:2, tapi kita akan buat 200 gram untuk lasnya dan 400 ml untuk airnya. Nah ini, atau juga bisa lebih simpelnya, ini 200 ml dan airnya 400 ml. Jadi ini bisa juga dipakai ya. Oke, saya mulai. Pertama yang dimasukkan itu lasnya dulu ya. Kita masukkan dulu las ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Ya, kita tuang kira-kira 200 ml. Nah, ini bentuknya pasta putih ya, seperti ini, tidak cair, tidak encer, tetapi juga bukan padat, tetapi pasta, bentuknya pasta ini. Nah, pasta kita akan, nah ini, dan ya 200 gram atau 200 ml. Kemudian ini kita aduk dulu. Jadi kita aduk dulu seperti ini. Kita aduk dulu
lasnya. Nah, ini ngaduknya pakai plastik ya, pakai plastik. Boleh pakai seperti ini, juga boleh pakai peralon. Yang penting jangan memakai logam ya, jangan pakai logam. Pakai kayu sebetulnya boleh, tetapi kayu itu kadang-kala warna kayunya itu ikut tercampur di sini, sehingga nanti kalau jadi sabun itu enggak jernih ya. Tapi saya lebih suka memakai aduk atau alat pengaduk plastik ya. Pengaduk seperti ini atau pakai peralon. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit ya. Masukkan sedikit, kita aduk seperti ini ya, kita aduk sehingga larutannya mengental bersatu dengan air larut, kemudian homogen. Nah, seperti ketika kita melarutkan Dexafon ya, tapi ini kita melarutkan las. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Putih kita larutkan. Nah, kalau sudah homogen, kita masukkan lagi. Nah, ini kita aduk lagi, sampai homogen lagi, sampai terasa antara las dan airnya itu terikat ya, terikat atau menyatu atau homogen gitu ya. Nah, ini sudah, kita aduk saja sampai homogen, sampai merata. Nah, kemudian menyatu. Kemudian kita tambah lagi. Kita ulangi seperti ini terus sampai airnya habis. Airnya berapa? Yaitu 1:2. Ini kita pakai lasnya 200 ml atau 200 gram, dan airnya kita pakai 400 ml. Nah, gitu ya. Seperti ini. Sudah mungkin lagi, masukkan lagi. Aduk lagi sampai homogen lagi. Kemudian kita masukkan lagi sampai habis airnya. Ini sudah habis. Nah, ini kita aduk terus sampai larutannya homogen, menyatu. Kira-kira diaduk sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit, supaya adukannya jadi merata antara las dengan air. Jadi larutan las ini kita aduk terus. Nah, kita aduk terus sampai merata seperti ini, sampai larut kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini, kita diamkan ya, ini ya, kita diamkan selama 1 malam. Nah, nanti kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa, apakah berubah menjadi bening atau tidak. Hasilnya akan bening ya, bening kekuningan. Ini adalah larutan las, hasilnya bening kekuning-kuningan. Sebetulnya mirip dengan foam booster ya, hasilnya mirip dengan foam booster, tapi dari sisi fungsinya itu lebih bagus ini, karena ini menambah daya bersih, juga menambah busa. Dan juga yang paling penting, kalau di sabun cuci piring itu dia menambah efek kesat.
Nah, itulah penting itu. Kalau sabun cuci piring itu harus punya karakter kesat, maka kita harus memakai bahan ini, yaitu las, gitu ya. Las yang kita larutkan sebelumnya seperti ini. Karena las tidak bisa diaplikasikan langsung ketika kita membuat sabun cuci piring. Kalau kita aplikasikan langsung, nanti hasilnya bisa keruh ya. Tapi kalau kita buat larutan seperti ini, hasilnya akan bagus, bening, sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya berapa komposisi las atau larutan las ini ketika kita mau membuat sabun. Jadi ini kalau saya sarankan, komposisi las dalam kita membuat sabun, setiap 1 liter kita kasih 20 ml. Jadi setiap 1 liter yang kita mau buat sabun, kita kasih larutan las ini sebanyak 20 ml. Nah, itu hasilnya sudah bagus ya. Hasilnya sudah bagus. Oke, dari ketiga bahan, yang pertama adalah ABS, kemudian LABS, dan LAS. Saya lebih merekomendasikan LAS ya. LAS. Kenapa? Karena LAS ini lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan dan kualitasnya lebih bagus, lebih jernih, dan busanya juga banyak. Daya bersihnya lebih tinggi, walaupun harganya itu lebih mahal. Jadi las ini sedikit lebih mahal daripada LABS. LABS juga sedikit lebih mahal daripada ABS. Jadi ABS lebih murah, lebih mahal lagi LABS, dan yang lebih mahal lagi adalah LAS. Tetapi walaupun lebih sedikit mahal, tetapi dari sisi kualitas, hasil dari sabun yang bahannya adalah las itu lebih bagus, lebih busanya lebih stabil, dan daya bersihnya lebih tinggi. Jadi saya rekomendasikan kalau membuat sabun cuci piring pakai bahan tambahan, yaitu las atau Neopelex F65. Demikian sharing saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video menarik selanjutnya. Kreatif, inovatif, produktif.